Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran geografi. Bagaimana, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus mengikuti protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19 yang sampai hari ini masih belum mereda dan kita harus tetap waspada. Baiklah, kita akan belajar bersama-sama melalui video pembelajaran kali ini yang saya akan mengambil tema tentang faktor interaksi zona peruangan kota serta dampaknya. Apa saja yang akan kita pelajari melalui video ini? Mari kita mulai bersama-sama. Faktor interaksi meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah saling melengkapi atau regional complementarity. Yang kedua, kesempatan untuk berintervensi atau intervening opportunity. Dan yang ketiga, kemudahan transfer atau spatial transferability. Baiklah, kita akan bahas satu persatu masing-masing faktor interaksi ini. Yang pertama adalah saling melengkapi atau regional complementarity. Yang dimaksud adalah kondisi saling melengkapi yang terjadi apabila ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Sebagai contohnya, wilayah A dan wilayah B masing-masing memiliki komoditas hasil yang berbeda dan masing-masing juga saling membutuhkan. Wilayah A surplus sayuran tetapi minus ikan. Sebaliknya, wilayah B surplus ikan tetapi minus sayuran. Oleh sebab itu, antara A dan B terjadi interaksi komplementarity atau saling melengkapi. Maka disitulah terjadi interaksi timbal balik yang saling membutuhkan. Kemudian yang kedua, kesempatan untuk berintervensi atau intervening opportunity. Yang dimaksud di sini adalah suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Bagaimana gambarannya? Mari kita seperti contoh sebelumnya, wilayah A surplus sayuran minus ikan, wilayah B surplus ikan minus sayuran, sehingga keduanya berinteraksi saling melengkapi. Tetapi kemudian ada wilayah baru C yang surplus ikan tetapi minus sayuran, mengalami ya nasib seperti wilayah B juga. Hanya secara lokasi wilayah C lebih dekat dengan wilayah A. Oleh sebab itu, wilayah C dianggap mengintervensi interaksi A dan B. Karena setelah diketahui jarak C lebih dekat dari A kemudian menjalin interaksi dengan C untuk memenuhi kebutuhan akan ikan, dan interaksi antara A dan B semakin melemah, mengingat wilayah B secara jarak lebih jauh dari A. Itu yang dimaksud dengan adanya kesempatan intervensi wilayah lain. Yang ketiga adalah kemudahan transfer atau spatial transferability. Bahwa kemudahan transfer sangat ditentukan oleh adanya biaya yang dibutuhkan dalam interaksi serta dukungan sarana prasarana yang menghubungkan daerah asal dengan tujuan, sehingga interaksi antara dua wilayah selalu mempertimbangkan unsur biaya dan jarak. Seperti gambar pada contoh kota ini, bahwa fasilitas prasarana atau infrastruktur transportasi di kota tersebut bisa kita lihat ada darat dan transportasi air. Secara otomatis kita bisa memperkirakan bahwa daerah tersebut memiliki kemudahan transfer antara satu wilayah dengan wilayah lain karena dukungan oleh kemudahan infrastruktur baik daratan maupun perairan. Itu gambarannya. Di sini ada 3 kota, Surabaya, Bandung, dan Indramayu. Mohon nanti para siswa bisa memberikan komentar atau ulasan berdasarkan gambar ini sesuai dengan teori yang sudah saya sampaikan.
Kita lanjutkan dulu materi pembahasannya. Sekarang kita akan maju ke zona interaksi. Zona interaksi itu apa? Artinya wilayah-wilayah di dalam sebuah kota dan sekitarnya yang membentuk sebuah pola seperti yang tergambar di sini. Ada 6 wilayah, subwilayah atau zona interaksi. Dari paling pusat namanya city, kemudian suburban, suburban fring, urban fring, dan rural urban fring serta rural. Nah, city di sini artinya kota atau pusat kegiatan, dan suburban adalah subdaerah perkotaan, di mana di dalamnya adalah tempat tinggal para pekerja yang aktivitasnya di pusat city ini. Kemudian suburban fring yaitu daerah kota yang berada di jalur tepi dari kota tersebut, dan urban fring merupakan kota paling luar, ya. Jadi wilayah kota yang paling luar dan sudah merupakan penggunaan tanah campuran antara pertanian dan industri. Kemudian rural urban fring artinya peralihan desa dan kota, dan rural artinya desa. Jadi rural ini adalah suasananya sudah agraris. Itu untuk zona interaksi. Kemudian kita maju ke materi yang selanjutnya. Interaksi keruangan kota mempengaruhi perubahan pada 3 aspek. Saya jelaskan. Yang pertama adalah secara ekonomi. Interaksi ruangan desa kota khususnya akan meningkatkan pendapatan penduduk masing-masing karena bertambahnya volume perdagangan, khususnya bagi warga desa. Dengan adanya peningkatan kebutuhan bahan mentah dari pertanian terhadap semua penduduk kota, otomatis kebutuhan mereka untuk bisa menyediakan hasil pertanian lebih banyak, sehingga pendapatan mereka tentunya akan meningkat seiring dengan penjualan hasil pertanian yang bertambah. Yang kedua, secara sosial, meningkatnya intensitas hubungan antar wilayah, yaitu dengan meningkatnya perdagangan antar desa kota, otomatis secara sosial juga meningkat hubungannya. Dari keadaan tersebut tentunya kebudayaan masing-masing akan saling berkembang, dan norma-norma yang berlaku di kedua wilayah juga tentu akan ikut berkembang atau mengalami dinamika. Seperti itu faktor-faktor yang terpengaruh oleh adanya interaksi atau aspek-aspek yang terpengaruh. Ya, sekarang saya akan membahas dampak dari interaksi itu sendiri. Bagi desa adalah secara lebih lengkap seperti ini. Ada dampak positif dan negatif. Dampak positif bagi desa antara lain pengetahuan penduduk dari desa itu meningkat, kemudian mengenal teknologi baru. Yang ketiga, pola pikir makin terbuka dan rasional. Yang keempat, desa makin produktif. Yang kelima, bertambahnya para ahli di berbagai bidang. Yang keenam, desa makin mandiri. Dan yang ketujuh, homogenitas makin berkurang. Sedangkan dampak negatif dari interaksi desa kota bagi desa antara lain terjadinya urbanisasi, mengurangi tenaga kerja di desa. Kemudian masuknya budaya negatif dari kota akan mempengaruhi perilaku warga desa. Dan yang ketiga, lahan pertanian makin menyempit. Bagi kota sendiri, positifnya adalah terjadinya banyak tenaga kerja dari desa. Yang kedua, kebutuhan terhadap bahan mentah dan bahan pangan lebih mudah dipenuhi. Dan yang ketiga, kota akan lebih cepat berkembang. Kemudian apa negatifnya? Kota akan semakin padat. Dengan kepadatan yang tinggi akan muncul masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kriminalitas, kemacetan, dan adanya slum area atau kawasan tidak layak huni atau kumuh.
Dan yang ketiga adalah alih fungsi area kota yang tidak tepat atau mungkin bisa dikatakan ilegal. Artinya warga-warga yang tidak memiliki kesempatan tinggal di lokasi yang layak, akhirnya mereka memanfaatkan lokasi yang sebenarnya tidak boleh untuk tempat tinggal, misalnya di bantaran sungai atau di bawah kolong jembatan atau di tempat-tempat yang sebenarnya itu area umum yang harus dihindarkan dari penggunaan yang tidak semestinya. Ya, demikian tadi dampak interaksi desa dan kota yang positif maupun negatif, baik bagi desa maupun bagi kota. Kita akan bahas hal lain lagi tentang model struktur ruang kota. Kita akan membahas 3 model teori, yaitu teori konsentris menurut E.W. Burgess, yang kedua model teori sektoral yang dikemukakan oleh Homer White, dan yang ketiga adalah model teori inti ganda yang dikemukakan oleh Harris dan Ullman. Bagaimana model struktur ruang kota menurut ketiga ahli ini? Kita mulai. Yang pertama adalah teori konsentris. Teori konsentris membagi wilayah kota menjadi 5 zona. Yang pertama adalah zona 1, namanya daerah pusat kegiatan atau DPK, atau istilah lainnya Central Business District. Yang kedua, zona peralihan yang merupakan pusat zona perdagangan dan peralihan ke pemukiman. Yang ketiga namanya zona pemukiman pekerja atau buruh. Yang keempat, pemukiman kelas menengah. Dan yang kelima ini adalah pengelaju dan juga pemukiman kelas atas. Kita bandingkan dengan teori sektoral menurut Homer White. Menurut Homer White hampir sama dengan teori konsentrisnya Burgess, juga membagi kota menjadi 5 zona, yaitu zona 1 daerah pusat kegiatan atau Central Business District. Yang kedua namanya daerah grosir dan manufaktur juga. 3, 4, 5 adalah pemukiman dari kelas rendah, menengah sampai atas. Kemudian yang ketiga namanya model teori inti ganda, dikemukakan Harris dan Ullman. Ini sudah lebih variatif. Zona 1 tetap daerah pusat kegiatan, zona 2 daerah grosir manufaktur sama ya. 3 juga pemukiman kelas rendah, 4 pemukiman kelas menengah, 5 pemukiman kelas tinggi atau atas. Mulai 6, 7, 8, 9 itu adalah bentuk pengembangan sebuah kota melahirkan daerah baru, namanya kawasan industri atau kawasan yang memproduksi barang. Kemudian daerah di luar BDK, jadi daerah yang sudah terpisah dari nomor 1. Pemukiman suburban dan daerah industri suburban, jadi daerah luar kota yang juga sudah mulai berkembang seperti kota. Seperti itu 3 model struktur ruang kota. Semoga bisa menjelaskan kepada para siswa khususnya dan para pemirsa video YouTube umumnya ya. Semoga video ini memberikan wawasan baru tentang keruangan kota sebagai acuan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggal kita di kota yang kita tempati. Sekian dulu video pembelajaran yang saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan.